그런 사람은 생각 자체가 그렇게 행동하면 안 된다. Ini yang terjadi jika Sintayong tak tangani timnas Indonesia. Erick Thohir semprot pemuja lokal pride. Nasib timnas Indonesia berakhir, Indra Syafri malah dikasih tugas baru. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Ini yang terjadi jika Sintayong tak tangani timnas Indonesia. Erick Thohir semprot pemuja lokal pride. Mungkin ini yang akan dikatakan oleh Erick Thohir terhadap para pemuja lokal pride saat melihat timnas Indonesia kalah 3 laga secara beruntun. Pasalnya, para pemuja lokal pride ini selalu mengkritik Sintayong yang telah membangkitkan kualitas timnas Indonesia, sehingga Erick Thohir pun akan berlaku demikian. Untuk itulah Erick Thohir pun bakal semprot para pemuja lokal pride yang masih memiliki pemikiran ke belakang terhadap timnas Indonesia, seperti yang telah diunggah di akun YouTube Star Football. Erick Thohir pasti akan mengamuk. Ini yang terjadi jika Sintayong tidak menangani timnas Indonesia. Permainan tak enak dilihat kembali dilakukan timnas Indonesia yang berlaga di 16 besar Asian Games 2023. Meski ada tambahan amunisi seperti Ramadan Sananta, namun hasilnya masih saja sempat sama. Dari awal laga, Indonesia mengandalkan permainan parkir bus yang tidak efisien untuk diterapkan dalam pertandingan sepak bola modern ini. Sebab gaya parkir bus memang membutuhkan pemain dengan passing yang akurat untuk menggalang serangan balik dari belakang yang dikirimkan langsung ke Ramadan Sananta sebagai juru gedor. Namun Indonesia terlihat memang tak memiliki kapasitas pemain seperti itu dalam gelaran Asian Games kali ini. Alih-alih bermain secara efektif, tapi dalam pertandingan kali ini malah terlihat sering sekali membuang bola. Indonesia seperti bermain di era dahulu ketika bertemu dengan negara-negara besar langsung digempur habis-habisan dan mengakibatkan mental block pemain, sehingga tidak mampu mengembangkan permainan. Datangnya Ramadan Sananta ke Cina memang terlihat membuat gaya permainan Indonesia begitu berubah setelah ada target man di lini depan. Sahrian Abimanyu selaku motor serangan Indonesia akhirnya menemukan arah bermain dari awal pertandingan karena adanya Ramadan Sananta sebagai juru gedor timnas Garuda. Namun sayang, umpan-umpan enak yang diharapkan Sananta hanya terjadi beberapa kali saja dalam awal pertandingan. Setelah itu gaya permainan Indonesia balik lagi ke zaman dulu. Tidak ada skema permainan yang pasti, itu terlihat sangat membosankan melihat permainan timnas Indonesia. Entah Indra Syafri ingin membuat taktik seperti apa, namun strategi yang Indra Syafri lakukan kali ini tak berjalan mulus sama sekali. Namun anehnya salah satu pengamat sepak bola terus saja mengkritik Sintayong jika lolos di 3 generasi ke Piala Asia karena cuma Sintayong yang memberikan kesempatan untuk melatih timnas Indonesia saat ini. Padahal sudah jelas jika Asian Games saja kita babak belur, hanya mengalami 1 kali kemenangan saja dengan gaya bermain yang sangat tak layak untuk dipandang. Benar-benar pengamat sepak bola yang tak mau melihat Indonesia berkembang pesat di kancah dunia. Karena sudah ada data saja ia masih ngotot tak mengakui kemampuan Sintayong. Melihat pengamat sepak bola mengoceh tak jelas seperti tadi, tentunya akan membuat Erick Thohir menjadi geram. Makin lama statement pemuja lokal pride Bung Toel semakin membuat polemik dan menjadikan drama di dalam skuad timnas Indonesia. Namun karena Erick Thohir memiliki level yang lebih tinggi, sampai sekarang Erick Thohir belum menanggapi apa yang digembar-gemborkan oleh Bung Toel. Padahal sudah jelas-jelas permainan sangat berkualitas jika dilatih oleh Sintayong, karena gaya permainan Sintayong memang cukup indah untuk dilihat. Meskipun Indonesia kalah, setidaknya para pemain sudah berjuang dengan baik, namun seketika anjlok di tangan Indra Syafri. Sudah kalah dan melakukan gaya bermain yang tak patut dilihat, ini membuat para fans Indonesia kecewa 2 kali lipat. Perjalanan timnas Indonesia masuk 16 besar merupakan sebuah keberuntungan di Asian Games 2023 kali ini. Indonesia hanya diberi keberuntungan menjadi peringkat 3 terbaik di fase grup. Namun hasilnya di babak 16 besar tetap sama saja, kita lebih hancur lagi di tangan Uzbekistan, meski mampu menahan serangan Uzbekistan selama 90 menit. Hasilnya 3 laga Indonesia harus mengalami kekalahan karena memang permainan buruk timnas Garuda asuhan Indra Syafri. Materi pemain yang ada sebenarnya masih bisa diolah, namun Indra Syafri tetap kekeh melakukan formasi yang sama seperti 2 pertandingan terakhir. Hasil ini bisa membuka mata pemuja lokal pride agar tahu bahwa Indonesia memang butuh pemain keturunan. Dengan catatan pemain itu seorang yang memiliki kecintaan besar kepada tanah air Indonesia.
Nasib timnas Indonesia berakhir, Indra Syafri malah dikasih tugas baru. Indra Syafri menjelaskan bahwa timnas U24 Indonesia tak memiliki program lanjutan usai tersingkir di Asian Games 2023. Sebagai informasi, perjuangan timnas Indonesia terhenti di babak 16 besar Asian Games 2023. Skuad Garuda Muda tumbang dari Uzbekistan dengan skor 0-2. Meski begitu, Uzbekistan tak meraih kemenangan dengan mudah pada laga yang terlaksana di Sanjiang Sports Center Stadium tersebut. Tim asuhan Indra Syafri sempat menyulitkan Uzbekistan pada waktu normal. Uzbekistan baru berhasil memecah kebuntuan pada perpanjangan waktu. Setelah laga, Indra Syafri mengakui keunggulan Uzbekistan. Menurutnya, tim lawan memang tampil lebih baik. Indra Syafri kemudian mendoakan Uzbekistan bisa meraih hasil terbaik pada laga-laga selanjutnya. Sebagai informasi, Uzbekistan bakal bertemu Arab Saudi pada babak 8 besar Asian Games 2023. Saya mengucapkan selamat untuk Uzbekistan karena berhasil melaju ke babak selanjutnya. Kita tahu Uzbekistan tim yang baik, bagus. Mudah-mudahan Uzbekistan bisa melangkah jauh, kata Indra Syafri. Indra Syafri juga menjelaskan bahwa timnas Indonesia U24 tak memiliki program lanjutan. Hal ini sekaligus membuat tugas Indra Syafri bersama timnas Indonesia U24 sudah berakhir. Pelatih berusia 60 tahun itu lalu mengaku memiliki tugas baru. Tugas tersebut yakni menangani timnas Indonesia U20. Ini multi event, jadi tidak ada kelanjutan dari tim ini. Jadi setelah ini kita tunggu Asian Games, kita tunggu 4 tahun ke depan. Setelah ini ada tugas khusus ke saya, yakni menangani timnas U20 menuju Piala Dunia U20 2025. Jadi tidak ada hubungan tim Asian Games ini akan melatih terus, tidak ada. Ini ajang multi event yang terhenti di sini, dan setelah itu tunggu 4 tahun yang akan datang karena ada lagi Asian Games, ungkap Indra Syafri. Komentar Bima Sakti usai timnas Indonesia U17 kalah di laga uji coba. Timnas Indonesia U17 menelan kekalahan dalam laga uji tanding melawan TSP Merbus U17. Namun, pelatih Bima Sakti mengambil poin positif dari performa anak asuhnya. Arkan Kakak dan kawan-kawan kalah 0-1 lantaran kebobolan pada awal babak kedua dalam laga berdurasi 2 kali 40 menit tersebut. Para pemain luar biasa, cara main yang baik meskipun harus adaptasi dulu. Secara umum kita punya prospek yang bagus, pemain jangan down, jangan merenung, ini semua proses yang harus dijalani. Pemain jangan terpengaruh dengan hasil ini, tetap terus ke depan. Jangan fokus ke hal yang lain, mereka harus tetap bergerak, maju, tetap berproses, ujar Bima Sakti. Pertandingan melawan TSP Merbus merupakan laga uji tanding pertama dalam masa pemusatan latihan di Jerman. Lantaran demikian, Bima berharap para pemain tak perlu merasa rendah hati dan tetap menjaga semangat dalam latihan demi performa maksimal di Piala Dunia U17 2023 nanti. Penampilan sangat ciamik, kiper timnas Indonesia dapat pujian dari media Vietnam. Pada babak 16 besar Asian Games 2023, timnas Indonesia U24 harus mengakui keunggulan timnas Uzbekistan dengan skor akhir 2-0. Meski mengalami kekalahan, salah satu pemain timnas Indonesia menerima pujian yang setimpal atas penampilannya yang gemilang. Hernando Ari, sang kiper andalan timnas Indonesia, menjadi sorotan utama dalam pertandingan ini. Bongda Plus, sebuah media olahraga asal Vietnam, tak segan memuji penampilan Hernando Ari di laga antara timnas Indonesia kontra Uzbekistan. Ketajaman dan kemampuan menghalau bola Hernando Ari dinilai sangat berharga bagi timnas Indonesia dalam menjaga permainan mereka tetap kompetitif. Gol dari Uzbekistan U24 baru berhasil melewati gawang Hernando Ari di babak perpanjangan waktu. Timnas Uzbekistan dianggap sebagai tim yang lebih kuat, sehingga timnas Indonesia harus tampil dengan pertahanan yang kokoh. Uzbekistan mendominasi pertandingan selama 90 menit dengan berbagai upaya menyerang dari berbagai lini. Namun perlu diakui bahwa penampilan gemilang Hernando Ari membuat perbedaan besar. Dengan refleks yang cepat, dengan penilaian yang akurat, Hernando Ari membuat Indonesia bertahan dengan kuat melawan serangan lawan. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.